Hai brosis, balik lagi di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film ini adalah film Korea Selatan yang dibuat pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Ryu Seung Ryeon dan Kal So Won, kemudian dan masih banyak yang lainnya. Film ini adalah sebuah film komedi yang mengharukan dan melodrama keluarga tentang seorang pria cacat mental yang secara tidak sah dipenjara karena pembunuhan yang membangun persahabatan dengan para penjahat kasar di selnya. Dan juga mereka membantu agar dia masih bisa melihat putrinya namun dengan melanggar aturan. Oke, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler ya. Buat kalian yang belum like dan subscribe, silahkan subscribe-nya guys. Bantu channel ini mendapatkan 100.000 subscriber di bulan ini. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Film ini akan menceritakan kisah hidup sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah dan anak. Si ayah bernama Lee Yong-gu dan anaknya bernama Yesung. Lee memiliki kendala pada IQ-nya yang rendah. Lee juga bekerja sebagai tukang parkir di sebuah minimarket. Dan Yesung adalah anak perempuan yang berusia 6 tahun. Dia masih sekolah di taman kanak-kanak. Keluarga kecil ini sangat hangat. Walaupun Lee memiliki IQ yang rendah, namun Lee sangat sayang kepada Yesung. Apalagi Yesung terkenal sangat cerdas untuk seukuran anak seusianya. Suatu ketika, Lee dan Yesung sedang berada di depan sebuah toko untuk melihat tas Sailor Moon yang didambakan oleh Yesung. Kemudian Lee mengatakan bahwa besok kita akan membelinya saat ayah gajian. Namun ada seseorang yang membeli tas tersebut. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke toko dan mengatakan bahwa kami setiap hari ke toko ini untuk melihat tas itu. Dan juga kami sudah merencanakan untuk membelinya besok. Namun orang yang beli tas itu ternyata adalah seorang komisaris kepolisian dan malah menampar Lee karena dianggap mengganggu putrinya. Walaupun begitu, Lee tetap berjanji kepada Yesung bahwa besok dia akan membeli tas itu. Sesaat setelah menerima gaji, tiba-tiba Lee dihampiri oleh anak perempuan yang kemarin ditemui di toko. Anak itu mengatakan bahwa ada toko lain yang menjual tas itu dan dia bersedia untuk menunjukkan toko tersebut. Akhirnya Lee pun mengikutinya di belakang. Namun inilah awal petaka bagi Lee. Di perjalanan, tiba-tiba anak itu sudah tidak sadarkan diri. Lee yang panik mencoba menolong anak itu dengan membuka celananya agar ia lebih mudah bernafas. Lee juga memberikan nafas buatan kepadanya. Namun sayangnya, nyawa anak itu tidak tertolong. Dan kebetulan ada seseorang yang melihat kejadian itu dan malah mengira bahwa Lee sedang melakukan pembunuhan dan pencabulan. Keterbelakangan mental Lee membuatnya tidak dapat membela dirinya saat ditangkap polisi. Dan akhirnya Lee pun dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan pembunuhan dan pelecehan seksual kepada anak kecil. Di penjara, Lee disambut dengan cacian dan pukulan karena dianggap sebagai tahanan yang hina dengan tuduhan kasus yang ia miliki. Ia pun dikucilkan oleh rekan satu selnya. Apalagi di sel itu ada seorang mantan ketua mafia yang cukup berpengaruh di penjara tersebut. Yesung yang tidak tahu apa-apa masih menunggu ayahnya di depan rumahnya seperti biasa. Namun karena ayahnya belum juga pulang, akhirnya Yesung dipindahkan ke sebuah panti asuhan dan ia tinggal di sana. Suatu hari ketika di penjara, Lee melihat ada seorang tahanan yang hendak menusuk rekan satu selnya, yaitu Yang Ho. Lee pun berinisiatif untuk menyelamatkan Yang Ho dan malah Lee yang menjadi korban dari penusukan tersebut. Yang Ho pun berniat untuk membalas budi atas aksi penyelamatan yang Lee lakukan. Dan Lee meminta untuk bertemu dengan Yesung, anaknya.
Akhirnya Yang Ho pun menyuruh anak buahnya untuk membuat rencana bertemunya Lee dan Yesung, yaitu dengan menyelundupkan Yesung ke dalam sel saat sedang ada acara ibadah di sana, dan Yesung menjadi salah satu anggota panduan suara di acara ibadah tersebut. Setelah banyaknya rintangan, akhirnya Yesung pun berhasil bertemu dengan ayahnya, dan mereka pun berpelukan lalu menangis haru. Ternyata ada satu orang, yaitu Bongsik, yang tidak setuju dengan kehadiran Yesung dan juga hendak melaporkan kepada penjaga di sana. Namun Yesung memohon kepadanya dan ia berjanji akan bersembunyi jika ada hal yang genting. Akhirnya Bongsik pun mengurungkan niatnya. Baru saja sebentar Yesung di sana, ia sudah harus kembali lagi ke panti asuhannya. Namun Yesung malah ketinggalan mobil dan akhirnya terpaksa harus tinggal di sel bersama ayahnya sampai acara keagamaan selanjutnya. Mereka pun berencana untuk mengeluarkan Yesung dalam 2 hari. Rencana mereka akan dilakukan saat ada acara keagamaan lainnya. Namun ternyata acara keagamaannya berbeda dengan yang Yesung ikuti sebelumnya. Lalu Yesung pun terpaksa kembali ke sel dan tinggal lebih lama lagi. Kemudian suatu saat, ketua penjara yaitu Pak Jangmin menyadari bahwa sesuatu hal yang janggal dari foto-foto yang diambil saat acara keagamaan, yaitu terdapat 2 foto yang memperlihatkan anak-anak kecil. Yang satu terdapat 3 anak kecil, namun yang satu lagi hanya ada 2 anak kecil. Akhirnya, Pak Jangmin pun menyelidiki sel nomor 7 karena ada laporan bahwa pernah ada yang mendengar suara wanita dari sel tersebut. Dan benar saja, Pak Jangmin pun menemukan anak kecil di sel itu. Akhirnya, Lee pun dihukum masuk ke dalam sel khusus dan Yesung dikembalikan ke panti asuhan. Namun tiba-tiba terjadi kebakaran di dalam penjara. Ternyata ada seorang tahanan yang membakar penjara karena iri kepada Lee dan ia mengira bahwa penjara sudah mengizinkan Yesung untuk tinggal bersama ayahnya di dalam sel. Kemudian Pak Jangmin pun datang untuk menenangkan tahanan itu. Lalu ia masuk ke dalam ruangannya dan menangkapnya. Namun ia malah pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Lee yang melihat itu pun langsung berinisiatif untuk menyelamatkan Pak Jangmin dan akhirnya Pak Jangmin pun berhasil diselamatkan. Saat sadar, Pak Jangmin heran kepada Lee karena sebenarnya ia bersikap sangat baik dan juga Lee sangat polos. Lee juga terlihat sangat berhati mulia. Ditambah, Lee juga terlihat sangat menyayangi anaknya. Dari situlah Pak Jangmin mulai menyelidiki keseharian yang Lee lakukan. Ia juga sempat menjenguk Yesung yang sedang sakit di rumah sakit. Saat dijenguk, Yesung memohon kepada Pak Jangmin untuk ditangkap saja dan dimasukkan ke penjara agar ia bisa tinggal bersama ayahnya. Pak Jangmin cukup prihatin dengan keadaan Lee dan Yesung. Akhirnya dia berinisiatif untuk membantu mereka, yaitu dengan mengizinkan Yesung agar tinggal bersama ayahnya di dalam sel penjara. Yesung dan Lee pun senang karena bisa terus bersama lagi. Namun Yesung masih harus sekolah, jadi ia hanya datang ke sel setiap selesai sekolah saja. Tapi Bongsik lagi-lagi iri dengan kondisi itu karena dalam beberapa hari lagi ternyata istrinya akan melahirkan anak pertamanya. Bahkan ia tidak diperbolehkan untuk mendampingi istrinya saat melahirkan nanti. Yesung pun berinisiatif untuk membawakannya sebuah handphone yang ia pinjam dari teman sekelasnya. Lalu ia memberikan handphone tersebut kepada Bongsik untuk menghubungi istrinya yang baru saja melahirkan. Setelah selesai menelpon, Bongsik pun berterima kasih kepada Yesung sambil menangis. Di tempat lain, Pak Jangmin berinisiatif untuk menyelidiki kasus yang dialami oleh Lee.
Ia menemukan fakta bahwa Lee sudah difitnah dan dimanfaatkan karena keterbelakangan mental yang ia miliki. Lee di sini hanya menjadi korban fitnah oleh komisaris polisi, dan polisi lain pun tidak bisa melakukan apapun karena jika melawan maka mereka akan dipecat olehnya. Tanggal persidangan terakhir dari Lee pun sudah keluar. Para polisi di sana mendukung Lee untuk bebas dan mempersilahkan para tahanan lain untuk membantu Lee dalam persiapan untuk persidangannya nanti. Di awal mereka bertanya kepada Lee mengenai kejadian yang sebenarnya, dan Lee pun menjelaskan bahwa anak itu tiba-tiba saja jatuh dan langsung tak sadarkan diri. Kemudian ia langsung melakukan penanganan pertama untuk orang yang tidak sadarkan diri, yaitu dengan melepaskan celananya agar lebih mudah untuk bernafas, lalu memberikan nafas buatan. Lalu mereka pun melakukan peragaan ulang untuk mencari tahu penyebab matinya anak itu, dan mereka mendapatkan kesimpulan bahwa anak itu sudah terpleset, kemudian tertimpa batu bata, dan itulah penyebab anak itu meninggal. Dan setelah itu setiap harinya Lee dilatih untuk menghafal jawaban dari pertanyaan yang akan hakim tanyakan di persidangan nanti. 피해자를 성추행하기 위해서 기억이 안 나요. 그렇지 그렇게 Di tempat lain, Pak Jangmin mendatangi komisaris polisi dan meminta untuk penyelidikan ulang untuk kasus Lee. Namun, komisaris tetap menolak walaupun sebenarnya ia pun tahu bahwa Lee tidak bersalah. Lalu hari persidangan pun datang. Lee ditanyakan beberapa pertanyaan oleh hakim. Namun Lee hanya diam saja dan terlihat ragu untuk menjawabnya. Ternyata sebelum persidangan dimulai, ia didatangi oleh komisaris polisi dan diancam jika Lee tidak mengaku bersalah, maka nyawa Yesung akan terancam. Lee yang tidak mau Yesung disakiti pun mau tidak mau mengaku sebagai pelaku di hadapan para hakim. Dan pengakuan Lee membuat Yesung dan Pak Jangmin tentunya kaget. Dan atas pengakuan itu pun Lee akhirnya dijatuhkan hukuman mati oleh hakim. Dari situ, Yesung mulai diadopsi sebagai anak oleh Pak Jangmin. Dan Pak Jangmin lah yang selalu menemani Yesung saat menjenguk ayahnya di penjara. Yesung juga sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Istrinya juga terlihat sangat menyayangi Yesung, dan Yesung pun nampaknya sangat nyaman tinggal bersama mereka. Suatu saat, Pak Jangmin diberitahu bahwa tanggal eksekusi Lee sudah keluar, yaitu pada tanggal 23 Desember, yang bertepatan dengan hari ulang tahun dari Yesung. Para tahanan yang tahu mengenai hal itu pun berinisiatif untuk memberikan kenangan indah terakhir kepada Lee dan Yesung. Rencana ini dipimpin oleh Yang Ho. Mereka pun berencana untuk membuat balon udara yang nantinya akan dinaiki oleh Lee dan Yesung. Harinya pun tiba. Hari itu bertepatan dengan pertunjukan bakat tahunan. Acara itu akan diisi oleh panduan suara dari sekolahnya Yesung. Dan Yesung juga ada di sana. Setelah ada momentum, Yang Ho langsung menyuruh Lee dan Yesung untuk naik ke atas balon udara. Ternyata niat mereka yang sebenarnya adalah untuk membiarkan Lee dan Yesung kabur dari penjara itu menggunakan balon udara tersebut. Namun balon udara itu malah tersangkut dan rencana mereka gagal total. Tapi Lee dan Yesung nampaknya malah menikmati berada di atas sana, dan mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama untuk melihat langit senja. Tepat pada tanggal 23 Desember, para tahanan dari sel nomor 7 mengadakan pesta ulang tahun untuk Yesung. Mereka semua memberikan Yesung hadiah. Lalu yang terakhir, Lee juga memberikan hadiah kepada Yesung. Ternyata hadiah dari Lee adalah tas kuning bergambar Sailor Moon yang selama ini Yesung inginkan. Lalu Yesung juga berterima kasih
kepada Lee karena ia sudah mau menjadi ayahnya. Ucapan Yesung itu membuat suasana menjadi haru. Apalagi setelah itu Lee juga menyampaikan salam perpisahan kepada para tahanan di sel nomor 7. Karena hari itulah Lee akan dieksekusi mati. Para tahanan juga mencoret baju tahanan milik Lee dengan tulisan "Kami mencintaimu". Lalu Lee ditemani oleh Yesung, Pak Jangmin, dan satu petugas lainnya diantar menuju tempat eksekusi terakhirnya. Sebelum pergi, Lee berpamitan kepada Yesung dan mengatakan agar Yesung selalu menjaga dirinya walaupun ayahnya tidak ada di sisinya. Yesung yang belum paham pun berjanji bahwa ia akan menjenguk ayahnya nanti dan ia sebenarnya tak masalah walaupun ia akan sendirian karena Yesung tahu bahwa ayahnya akan pergi ke tempat yang lebih baik. Kemudian ayahnya pun terus berteriak bahwa ia mengaku salah dan meminta untuk dibatalkan hukumannya. Ia tidak tahan jika harus meninggalkan Yesung, namun mau tidak mau ia tetap harus dieksekusi. Scene pun berpindah, kali ini memperlihatkan garis waktu yang jauh ke depan saat Yesung sudah dewasa. Yesung dewasa memutuskan untuk bekerja menjadi pengacara dengan tujuan untuk membersihkan nama ayahnya. Dibantu oleh Pak Jangmin dan teman-teman ayahnya yang dahulu, mereka memberikan kesaksian bahwa Lee tidak bersalah dan ia dipaksa mengaku sebagai tersangka karena takut kehilangan Yesung. Akhirnya hakim pun mengubah status Lee yang tadinya tersangka menjadi tidak bersalah. Mereka pun bahagia atas keputusan itu dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita agar selalu mencintai orang tua kita. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun kekurangannya, orang tua kita adalah manusia terbaik dan harus kita lindungi serta kita sayangi. Oke, terima kasih buat kalian yang udah bantu subscribe dan like. Kalian luar biasa. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Semoga kalian terhibur. Bye.